Lelaki yang kini tinggal di lokasi pengungsian Dodiklat Secata Matai ini melihat air setinggi bukit menuju pantai Ulele. Sementara langit yang tadinya cerah berubah menjadi kelabu. Dalam bencana ini, Samsu kehilangan 2 orang anaknya dan 4 orang anggota keluarga lain. Yang selamat hanya ia dan istrinya Safrina. Menurut Samsu Rijal, sebenarnya ia punya seorang adik, Suferni, yang tinggal di Selat Panjang, Riau. Namun, ia tidak bisa menghubungi adiknya itu karena buku telepon yang ia miliki sudah hilang. Itu adik ini karena dari kecil dipungut dengan kakak mama. Ya, karena kakak mama nggak punya anak. Nah, gitu. Dan suaminya. Jadi dari kecil sampai sekarang udah besar udah jadi guru di Selat Panjang. Nah, tapi sebelum ke musibah ini saya dengar dari mama saya adik mengajar di Tanjung Balai Karimun. Ya, Tanjung Balai Karimun dekat-dekat juga itu Mas, Selat Panjang itu Mas. Di lokasi pengungsian ini, Samsu Rijal juga tengah giat belajar bahasa Inggris. Ia berharap agar bisa bekerja sebagai guide orang asing yang banyak berdatangan di Banda Aceh. Selain Samsu Rijal, di lokasi ini juga tinggal puluhan pengungsi lainnya dari Ulele. Mereka berharap agar dibantu untuk membangun kembali rumah mereka, baik itu di Ulele atau di tempat lain. Karena mereka tidak tahu lagi harus tinggal di mana. Dari Banda Aceh, Najmuddin Fauzi, Madengurah. Laut. Bangun tidur, udah siap semua kerjaan, kami naik lagi ke laut. Dengan tiba-tiba itu bot lompat-lompat. Rupanya gempa. Nah, dia bilang kawan, itu gempa, ini gempa, dia bilang. Saya nggak tahu ini gempa. Ini gempa keras sekali, dia bilang. Ini di darat mungkin bisa rontoh, bangunan bisa rontoh, dia bilang. Jadi kami ke laut terus, jumpalah kawan ikan, mancing kami ikan di situ. Tapi gelombang tuh nggak ada. Habis dia loncat-loncat, bot nggak bisa jalan, kasih peri, kasih langsam, loncat-loncat dia pelan-pelan, lama-lama kan hilang, nggak ada lagi. Kami jalan kembali, laut nggak ada apa-apa, gelombang nggak ada, rata kayak sungai gini, cuman alun aja dia. Alun gelombang besar tuh, cuman nggak apa-apa dia, cuman kalau bot tuh biasa aja dia. Mendapat firasat buruk, Obeng dan teman-temannya memutuskan untuk segera pulang. Senin pukul 4 dini hari, perahu Obeng mendekati pantai Ulele ke kota Banda Aceh. Malamnya, atau begitu kami nengok kampung gelap, nggak nampak apa-apa sama sekali. Jadi waktu paginya, begitu saya nengok, ini bangunan udah nggak ada, udah rata, suasananya udah berubah. Jadi saya berpikir, apa ini digusur? Nggak mungkin. Jadi masuklah kami ke Kuala. Itu nengok terlalu luas, yang habis itu. Jadi kami carilah keluarga, entah kemana-mana kami cari. Obeng sama sekali tidak menyangka bahwa saat perahunya bergetar di laut, saat itulah seluruh desanya tersapu habis. Obeng kehilangan istri dan kedua anaknya. 2 hari kami cari, nggak ketemu. Itu minum tidak teringat, makan tidak teringat. Jadi kesulitan saya. Dalam 2 hari itu saja jadi saya sakit. Jadi istirahatlah saya. Kini setiap hari, Obeng pergi ke bekas dermaga Ulele. Sesekali, ia memandangi bekas desanya yang kini hanya tinggal puing-puing dan air. Dari Banda Aceh, Masrur Jamaluddin. Relawan adalah salah satu bagian penting dari operasi bantuan kemanusiaan Media Group di Aceh. Merekalah yang menjadi tulang punggung distribusi bantuan yang dikumpulkan masyarakat dari Jakarta
hingga sampai ke tangan para pengungsi. Tanpa pamrih, mereka bekerja dari pagi hingga sore, bahkan malam hari. Para relawan ini berasal dari berbagai daerah dengan beragam pekerjaan, seperti petani, buruh, supir, dan mekanik. Bahkan ada yang berprofesi sebagai pemimpin sebuah perusahaan seperti Didi Supriyadi ini. Lelaki ini sudah 3 minggu tinggal di Aceh. Untuk menjalankan perusahaan sehari-hari, Didi mempercayakan pada karyawannya. Selama di Aceh, Didi juga meninggalkan istri dan 2 orang anaknya. Dari segi fakta bencananya sendiri, ini adalah bencana yang mungkin belum pernah kita hadapi sebelumnya ya. Kita bisa bayangkan bahwa kerusakan itu meliputi garis pantai di Aceh, seluruh provinsi Aceh, garis pantai yang selatan dan barat itu hancur dengan jumlah mayat yang korban hampir untuk meninggal saja sudah ratusan ribu, pengungsi mungkin sekitar 200-300 ribuan. Saya pikir itu merupakan bencana yang belum pernah ada catatan sejarah sebelumnya, dan saya pikir juga ini membutuhkan banyak sekali tenaga sukarelawan untuk membantu saudara-saudara kita di Aceh. Setelah lelah bekerja sehari penuh, para relawan kembali ke posko relawan Media Group. Sebagian relawan tidak langsung tidur. Mereka bersantai sambil saling memijat atau mengerok badan untuk menghilangkan pegal-pegal. Sebagian relawan lainnya dengan serius mendengarkan uraian tugas yang harus mereka lakukan esok hari. Hingga saat ini di Aceh masih sangat dibutuhkan banyak relawan untuk membantu para korban tsunami. Dari Banda Aceh, Nazmuddin Fauzi, Madengurah, Metro TV. Sebanyak 60 orang relawan Media Group yang sudah selesai masa tugasnya kembali ke Jakarta melalui Bandar Iskandar Muda. Rata-rata para relawan ini berada di Banda Aceh selama 2 minggu. Selama di Aceh mereka mengerjakan 2 tugas pokok, yaitu distribusi sumbangan masyarakat dan evakuasi mayat. Sementara relawan yang berprofesi sebagai dokter memberi pelayanan kesehatan. Daerah yang ditembus tim relawan ini diantaranya daerah Calang, Aceh Jaya, yang hanya bisa dilalui melalui udara dan laut. Ada bayi yang 3 bulan yang harus saya evakuasi dari pegunungan ke lapangan dan harus dievakuasi juga langsung ke Banda Aceh. Dan kita harus mendata beberapa anak-anak yang harus ke Banda Aceh. Nah, itu kesulitan kita pada saat itu. Jadi mungkin yang paling berkesan adalah ketika kita melakukan penanganan pengungsi sekaligus juga kita melakukan penanganan medis. Tim yang pulang ini diganti oleh relawan lainnya yang jumlahnya 60 orang. Para relawan ini berasal dari berbagai latar belakang, seperti petani, buruh, dan profesional seperti dokter. Dari Banda Aceh, Nazmuddin Fauzi, Madengurah, Metro TV.